semuanya, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Sudah siap di depan layar kaca Anda karena saya Kak Rose akan menemani Anda di acara Rumi No Secret. Sama Daniel hari ini dan tentunya sudah ada beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Tapi kita mojok dulu ya, seperti biasa untuk membahas hal-hal apa sih yang lagi rame update, yang banyak menuai komentar dan perhatian publik, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke, ini adalah hal-hal yang muncul dari dunia maya ya, seputar kejadian di dunia nyata. Dari Instagramnya Tengku Dewi ya, istrinya Andrew Andika. Nah, ini terjadi lagi, ini suami istri dua-duanya pemain sinetron, public figure, dan kali terjadi lagi istrinya kemudian mencurahkan kekesalannya terhadap sang suami yang diduga selingkuh ya. Nih, coba kita lihat ini postingannya ya. Mungkin ini ya sekitar 3 jam yang lalu lah dia. Mungkin ini pelajaran ya buat aku dan semua para istri. Jangan menyalahkan diri kamu sendiri di saat kamu sudah melakukan hal-hal semaksimal kamu dan keluarga. Itu tuh. Ampun. Tulisannya kecil banget. Eke nggak kelihatan matanya ya. Aku sudah sering mengignore laporan-laporan yang masuk sampai akhirnya di titik ini aku enough, cukup ya. Ini mungkin sudah jalannya, bismillah, aku bisa, aku kuat demi Eshan dan si baby di perutku. Jadi Tengku Dewi ini lagi keadaan hamil, tapi dia mendapatkan laporan suaminya gitulah ya. Ini dia lanjut ya, sebenarnya udah lama banyak laporan kalau Andrew Andika coba flirting cewek-cewek. Ngajak ketemuan cewek-cewek di DM. DM tuh maksudnya direct message gitu ya. Dan lain-lain. Kondisi sudah menikah, sudah punya anak, bahkan sampai aku hamil, tapi aku diem. Jadi dia udah tahu udah lama ya. Sudah diomongin berkali-kali dengan janji gak akan mengulangi, cuma iseng-iseng gak ketemuan katanya, bla bla bla. Tapi terulang lagi. Terus dia bilang dia sudah banyak menerima laporan-laporan ya. Laporan chat-chat yang masuk pun aku ignore karena aku memikirkan kesehatan mental dan fisikku karena lagi hamil. Tapi sepertinya semua yang aku omongin cuma angin lewat. Mungkin dengan begini kamu akan tahu katanya. Ya tuh, mungkin dengan begini aku nih kata-katanya Tengku Dewi, I give up, katanya gitu. Sambil ngetek ke Andrew Andika. Sementara Instagramnya Andrew Andika sendiri kalau diklik kayaknya lagi deaktif ya, tidak diaktifkan Instagramnya. Jadi kosong tuh, nggak ada postingan, nggak ada apa-apa. Kemudian Tengku Dewi juga memposting ini salah satu laporan dari netizen yang masuk gitu ya ke dia ya. I'm so sorry katanya, no need to say thank you. Dia bilang, ini yang netizennya bilang kayaknya aku juga punya beberapa foto tentang mereka kalau kamu butuh gitu. Terus dia nanya, ini foto kapan kalau boleh tahu? Terus dia bilang, sebenarnya nggak pernah balas atau jarang banget buka-buka DM seperti ini. Tapi tak kenapa pagi ini, dia bilang, jadi baru terjadi nih pagi ini. Aku pengen balas demi mencari bukti karena beberapa kali ketahuan lagi dan lagi gitu ya. 2 hari yang lalu kita baru ngomong dari hati ke hati dan Andrew Andika janji nggak akan mengulangi. Ternyata baru 2 hari kita deep talk, kamu berulah lagi. Mungkin memang ini yang kamu mau. Oke, baiklah, mungkin begini aku juga nggak akan luluh lagi katanya gitu. Terus dia posting beberapa capturean, ada transferan gitu ya. Aduh, elah. Sama ada bukti chatnya juga ya. Ini bukan satu cewek katanya, banyak mulai dari Ani Jetian sampai aduh gitu. Nah lah. Ini ada beberapa foto ya. Wow, bapak ibu berkedua kayaknya Andrew Andika sebenarnya banyak diala-alain Ani-Aninya, cuma kayaknya yang ini baper sampai post-post di celebrity fitness ya tempat gitu. CF tuh apa sih? Bukan ya? CF. Oh, salah bukan kok. Astagfirullah, karena lagi fitness ya. Salah. Close friend. Kita suka pakai singkatan kan, bingung aku ya. Mohon maaf, salah. Close friend, bukan tempat fitness. Nah jadi yang lapor ini salah satunya yang ada di close friend-nya itu cewek. Iya. Sebenarnya apa sih maksudnya ya, udah sama ngapain gitu sama suami orang terus posting di close friend. Iya. Ini maksudnya supaya close friend-nya menyebarkan atau gimana gitu kan. Ya karena di dunia ini gitu ya. Ya kalau yang namanya begitu-begitu mana ada orang yang betul-betul dipercaya. Iya kan? Kecuali kalau emang pengen ketahuan, iya gak? Kalau nggak pengen ketahuan kan sembunyi-sembunyi ya, ngapain juga diposting di close friend? Terus dia bilang katanya yang lapor ini, aku juga bingung kenapa aku masuk close friend dia. Kenapa aku nggak dimasukin juga, salah kan? Sekalian aja kalau mau diberitain ya aku yang masuk. Aduh, ini agak nyes gitu ya, kan ini kan dia kayaknya baru lihat tadi pagi, jadi kayaknya masih emosi, dia lagi hamil gitu kan. Kalau kita lihat di postingannya Tengku Dewi kan dia hamil lagi berapa bulan tuh, kayaknya udah gede juga hamilnya ya. Pasangan ini kan menikah dari tahun 2017.
ini juga nggak langsung hamil kan. Sebelum hamil tuh kayaknya mereka harus program bayi tabung. 3 bulan setelah menikah baru punya anak. Berarti tahun berapa tuh? 2020. Ini 2024 nih hamil lagi gitu ya. Itu juga kan prosesnya kayaknya nggak mudah. Pak, istrinya hamil program bayi tabung tuh tahu kan Pak, disuntik dulu sini segala macam ya. Terus belum karena terapi hormon badannya jadi ya gitu demi bayi, demi kebahagiaan keluarga. Kalau bener nih ya, ataupun kalau mungkin nggak selingkuh tapi foto-foto apa kayak gitu ke DM cewek tuh aduh. Pernah wawancara ya, kita pernah tanya dulu sama Tengku Dewi kalau misalnya ada cewek nih ngaku-ngaku atau ada nih foto-foto dia lagi berdua sama suami kamu, apa yang akan kamu lakukan? Ini pada tahun 2020 nih ya, Tengku Dewi bilang begini, kita lihat. Ngaku-ngaku pernah deket sama aku, terus ngaku punya foto berdua, apa yang akan kamu lakukan? Kalau foto berdua ya kan kamu aktor, jadi siapa aja bisa foto sama kamu ya kenapa? Ya kan? Kenapa enggak gitu ya? Kenapa enggak? Jadi kamu santai aja? Santai aja. Oke, baiklah. Pernah enggak? Pernah enggak? Pernah enggak ya? Yang nulis siapa sih sebenarnya? Enggak ya? Pernah ada kejadian kayak gitu? Enggak pernah? Tapi kamu orangnya cemburuan. Mungkin aku nggak tahu, nggak ngeh kali ya. Jadi cuek aja ya. Toh sudah jadi suami kamu ini ya. Kenapa aku bisa bertanya begitu ya? Pernah enggak gitu? Aduh, itu tahun 2020. Dia melahirkan anaknya kan tahun berapa sih? Aduh. Ya mudah-mudahan ini akan menjadi salah satu selebriti juga yang berhasil melewati badai ini ya. Mudah-mudahan sih kan, karena ya tapi kan yang jalanin bukan aku ya itu kan sesanggupnya Tengku Dewi dan Hendro Andika. Komentar netizen coba kita baca berikut ini. Nah kalau begini mah jelas dan gak bertele-tele gitu. Maksudnya apa jelas dan gak bertele-tele? Yang berikut, kenapa di saat istri lagi hamil malah selingkuh ya? Kebanyakan yang aku lihat gitu. Yang berikutnya coba kita lihat lagi. Padahal kelihatannya mesra pol, tapi emang beberapa teman kasusnya kayak gini. Mesra, keluarga cemara, tiba-tiba cerai. Semoga untuk istrinya Andika diberikan kesehatan, kandungannya sehat ya. Pokoknya nggak stres katanya gitu. Iya sih benar nih, aduh demi bayinya. Yang berikutnya, padahal di sosmed mereka couple goals banget ya. Sering bikin konten-konten, ya kan ngeprank-ngeprank dan lain sebagainya. Yang berikut lagi, habis komentarnya. Kayak ini berita-berita seperti ini dari kalangan selebriti mudah-mudahan tidak membuat yang masih lajang itu takut untuk menikah ya. Menikah mah menikah aja, setiap pernikahan pasti ada masalahnya masing-masing. Tapi ya nggak menikah, mau tidak menikah juga ada enaknya, ya kan? Menikah ada enaknya, semua ada enaknya dan semua juga ada risikonya. Oke, ada Siti Rahmawati yang akan kita ajak ngobrol. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Siti Rahmawati atau Siti KDI, pedangdut kelahiran 1981 ini menjuarai kontes dangdut tahun 2004 dan merambah ke dunia akting, salah satunya bermain di sinetron Kuraih Dunia Impian hingga menjadi bintang iklan sampo. Siti yang besar dalam lingkungan musik karena sang ibu merupakan penyanyi musik gambus dan qasidah ini pernah menikah dengan pria Turki Cem Cuneyt Pork pada 2011 dan dikaruniai seorang anak hingga menetap di Turki namun mengaku telah bercerai sejak 4 tahun lalu dan kembali ke Indonesia. Anak bungsu dari 6 bersaudara ini masih memakai nama belakang sang mantan suami di akun Instagramnya. Benarkah kini Siti sedang dekat dengan pria bule? Dan apa tanggapan Siti tentang sang mantan suami yang telah mengunggah foto bersama perempuan lain? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, baik, kita sudah bersama dengan Siti ya. Ini ada artikelnya. Kita mau ajak ngobrol juga ini karena dia baru terbuka di tahun 2024 ini ya. Potret Siti KDI akui sudah cerai setelah 12 tahun menikah. Suaminya kan dulu warga negara Turki ya. Kamu sebenarnya udah pulang ke Indonesia tuh dari sejak tahun 2020. Iya, bolak-balik aja bolak-balik. sih. Ya, kita pernah wawancara juga di tahun 2020. Pada saat itu kamu berceritanya seperti ini. Coba kita lihat berikut. Sekarang ini tinggal di mana sih, di Jakarta apa di Turki? Bolak-balik aja. Oh ini nih aku lihat. Kalau bosan di Turki dia ke Indonesia. Jadi ya. kamu LDR-an sama suami? Sekarang iya. Oh iya sekarang. Tapi nggak takut suaminya kayak gitu, ada apa-apa? Emang ada apa sih? Teknologi internet banyak lakor-lakor di Facebook. Iya. Terus gimana? Kan bisa dibuka. Takut nggak? Ngapain takut? Biarin aja. Cucok gitu pede. Ngapain? aja Biarin aja.
Itu Yang kan penting kita- yakin, percaya ya kan. Yang penting kita ngeliat laki kita kan kayak gimana. Kalau agak ada yang berubah baru ditanya. Oh. Ya kan? Aduh, itu kan kalau kamu Iya, bilang iya. 4 tahun yang lalu berarti 2020 itu sebenarnya emang sudah berpisah. Tapi legalnya kan baru gitu kan, secara legal. Tapi kalau secara pisahnya sudah 4 tahun. Udah 4 tahun. Ya akhirnya kamu baru membuka ini di tahun 2024 gitu. Iya, Apa yang berubah? Iya, karena pertama kasihan kan, dia juga ingin ada orang ya orang kan, baru. ada orang baru gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa, silahkan gitu kan. Kita sama-sama saling menghargai, dia juga menghargai gitu. Tapi kata saya nggak perlu, nggak apa-apa, kamu buka aja gitu. Dia juga izin kepada Oh, si- gitu. Iya. Oh, baik sekali ya. Ya itu dia. Kita alhamdulillah sampai sekarang hubungannya baik. Baik. Ya. Nah ini kan di awal-awal kalau ditanya kan kayak mungkin karena memang waktu itu mungkin masih sulit ya buat kamu untuk terbuka Ya. gitu. Ataukah memang begitu? Itu masih awal-awal tuh masih berproses untuk ngomong tuh kayak nggak enak gitu kalau ditanya. Ya sebenarnya ini kan masalah private ya. Jadi buat Siti biar mengalir begitu aja, bukannya menutupi juga gitu. Yang kedua juga anak. Siti melihat kan Elif masih kecil gitu kan. Jadi kita berusaha untuk sama-sama tidak ada keanehan ya dalam rumah tangga. Jadi Elif terasa juga kasih sayangnya sama bapaknya, sama ibunya gitu. Jadi memang mengalir natural aja gitu loh. Kita memang tetap baik, tetap misalnya Siti datang ke Turki juga tetap tinggal di rumahnya gitu kan. Jadi memang hubungannya alhamdulillah inilah yang membuat Siti tuh merasa Elif itu sekarang tuh tidak ada pengaruhnya buat Elif dengan perpisahan ini. Tapi dia tahu. Antara tahu atau tidak, ya karena pertama dia masih kecil, yang kedua kita tidak pernah membicarakan hal-hal seperti itu. Yang kita kasih adalah kasih sayang penuh buat Elif berdua ya, itu dia. Nah kalau kita lihat kan ini dia kan ya mantan kamu itu udah posting gitu ya sama ada dan kamu juga ikut nge-like gitu postingannya. Iya. Nah ini kan anak kamu kalau ngeliat kan apa nggak timbul pertanyaan apa sekarang dia udah ngerti? Mungkin ya, karena dia tidak berbicara secara langsung gitu. Justru aku nge-like karena buat aku ya kenapa gitu loh. Kan tahu ini sudah lama gitu. Dan pertemuan dia juga ini baru juga setahun sama dia. Nggak, maksudnya anak kamu nggak bertanya ini kok ada gitu. Karena kita banyak keluarga, jadi banyak yang sayang sama Elif. Jadi dia belum bisa membedakan gitu loh. Oh, bapaknya deket sama ini, kadang juga deket sama Kak Cici, deket juga sama Jem gitu. Jadi dia belum tahu gitu apakah ini baiknya karena tante mungkin gitu loh. Dia belum tahu. Belum tahu. Karena tetap manggilnya tetap aja kakak. Dan Jem manggil aku tetap untuk Elif ibu. Jadi memang tidak ada. Kadang-kadang istrinya ngomongnya ibu sama aku. Ibu dia bilang. Istrinya gitu. ini jadi udah nikah? Sudah nikah. Iya dong. Tapi kan suatu saat dia akan bertanya lebih jelasnya. Udah siap belum kamu? Pastilah, karena tapi dengan berjalannya waktu kan semakin hari Elif semakin Gede. besar, jadi dia semakin tahu gitu loh. Oh ya ternyata hubungannya seperti ini gitu. Jadi dengan berjalannya waktu aja buat Siti sih Elif pasti bisa mengerti dan sepanjang itu tidak mengurangi rasa sayang Siti, walaupun Jem juga tidak mengurangi rasa sayangnya, insya Allah Elif baik-baik aja. Gitu. Nah pada saat kamu ya transisi kan dia bilang iya masih bolak-balik nih gitu. Itu buat sempat nanya nggak sih Elif gitu? Kenapa sih gitu? Kenapa? Enggak, memang kebetulan Elif senang sekolah di sini. Jadi memang nggak ada permasalahan gitu. Memang Elif sekolahnya senang di Jakarta dan dia happy. Jadi kalau misalnya pas libur kita sama-sama ke sana. Gitu. Ya, jadi memang kalian berdua berusaha untuk co-parenting ya? Iya. Supaya kasih sayangnya tetap ada komunikasi, tetap video call dan sebagainya. Iya. Ini kalau boleh tahu nih, sharing kan kamu menikah dengan orang asing dengan budaya yang berbeda. Apakah itu juga menjadi salah satu tantangan ketika membangun rumah tangga? Iya, justru itulah gitu loh. Banyak orang mungkin karena selingkuh segala macam enggak. Sebenarnya permasalahan itu harus kita tahu ketika kita menikah dengan orang luar itu harus tahu dengan budayanya dulu. Baru kita bisa melihat apakah kira-kira nanti ke depan budayanya, apalagi kalau udah punya anak, itu harus benar-benar difikirkan sekali gitu. Apa sih tantangannya? Terutama soal Itu budaya, pendidikan lihat anak lagi. itu. Iya, budayanya kan sangat berbeda jauh dengan Indonesia. Contohnya, bukan berarti kita itu budaya yang mereka tidak berarti salah gitu kan. Beda aja. Beda aja gitu. Jadi kita harus memilih mana nih yang buat Elif yang mau kita lakukan. Jadi
karena memang kebetulan Siti juga kan punya tanggung jawab, orang tua juga sedang sakit gitulah. Jadi buat Siti ya udah kita pilih yang ini aja, yang dari Indonesia aja, Oke. untuk dibesarkan Elif di sana. Secara sederhana deh, hal-hal yang sederhana deh, yang kadang-kadang beda banget gitu, yang mungkin di awal-awal kamu cukup shock, oh iya beda ya ternyata. Apa sih contohnya, ada nggak? Iya, karena ya mungkin kelihatan banyak lah ya sebenarnya Misalnya, cara ngomong. dari segi makanan juga kan Makanan, itu, kemudian juga dari segi budaya, cara dia menerapkan pendidikannya dia sehari-hari kesehariannya itu terhadap Elif, buat dia mungkin begitu, buat saya kayaknya enggak deh. Oh gitu sih gitu ya? Iya Kayak gitu gitu. ya? Kayaknya cocokan seperti ini gitu. Apalagi kita tinggal di daerah yang memang mayoritasnya itu masyarakatnya itu masih sekuler. Ya kan? Di sana? Iya. Sekuler? Sekuler. Jadi memang untuk yang lebih agamis itu kan agak susah ya gitu. Jadi dan dia tidak bilang bahwa salah ataupun benar. Yang terbaik buat Elif mana? Oke, kalau gitu saya lebih baik di Jakarta. Ini pembicaraan panjang pasti. Panjang, kita butuh waktu yang lama, bukan yang tiba-tiba gitu loh. Jadi memang hal itu yang sangat kita harus perhatikan bagi orang-orang yang mau nikah sama orang luar. Jadi Turki aja sebenarnya ini kalau mau tanya nih ya. Turki aja sendiri beda-beda ya? Beda. Tuh tiap daerah beda-beda. Beda-beda. Kan ada yang memang ini banget lebih kayak apa ya istilahnya konservatif. Konservatifnya ada. Yang ini sekulernya beda lagi, ada. sekulernya juga ada. Iya. Gitu. Jadi itu beda-beda. Iya. Cara berkomunikasi beda nggak? Misalnya kan ada kayak mungkin dia lebih keras atau lebih tegas atau lebih apa gitu. Iya, kalau orang Turki memang orangnya tegas-tegas ya, orangnya tegas-tegas gitu. Tapi selama kita benar, kenapa mesti takut gitu kan? Jadi memang sudah budayanya dia gitu, yang memang sudah diterapkan sehari-hari. Dia tuh memang pekerja budaya yang keras, kemudian juga beda banget beda banget sama kita gitu loh. Jadi agak menantang ya. Kalau mungkin cuma kalian berdua. Kalau kalian bertambah anak, ya is okay, kita bisa menyiasatinya seperti apa kita tahu. Tapi kalau sudah punya anak, nah itulah yang harus benar-benar kita harus perhatikan. Itu. Wow. Tapi sudah 12 tahun gitu ya. Dan kamu kan benar-benar ninggalin Indonesia gitu. Ke sana. Terus habis gitu ya udah kamu kembali lagi ke Indonesia, menata lagi kehidupan kamu di Indonesia. Gimana itu kamu? Apa yang kamu rasakan, apa yang kamu alami gitu, gejolaknya? Sebenarnya kan namanya bolak-balik tuh sering ya, makanya harus kalau misalnya Siti lihat tiap tahun pasti Siti datang 2 kali gitu. Jadi tidak ada yang namanya tiba-tiba langsung ada shock gitu loh, shock culture lagi, nggak ada gitu. Hanya saja memang perlu ada adaptasi buat Elif sendiri, itu sih sebenarnya buat Elif sendiri. Tapi alhamdulillah karena Siti banyak keluarga dan masih tinggal bersama orang tua, bersama Kak Cici. Jadi Elif itu nggak ngerasa ada sesuatu perbedaan. Iya. Tetap ada di keluarga besar gitu ya. Betul. Oke, baiklah. Nah sekarang kita mau ngobrol nih, kalau ngomong keluarga besar, nih ada kakaknya, ada Cici Faramida. Kita lanjut profilnya berikut ini. Cici Faramida, pedangdut kelahiran 1973 yang mengawali karir sebagai penyanyi gambus dan qasidah ini memiliki beberapa lagu hits, diantaranya Wulan Merindu, RT5 RW3, dan Candu Asmara, serta menjadi juri di beberapa kontes dangdut. Kakak Siti KDI atau Siti Rahmawati ini lagunya bersama sang adik yang berjudul Nabi Al-Rohma mendapat penghargaan Emmy Awards kategori karya produksi lagu berlirik spiritual Islami terbaik saat keduanya sedang menjalankan ibadah umroh November lalu. Perempuan yang dipuji netizen cantik dan awet muda ini kini masih single setelah sebelumnya pernah menikah dengan pengusaha bernama Radian Ahmad Suhaibi pada Maret 2009 dan resmi bercerai pada Desember 2009 karena perselingkuhan dan KDRT. Bagaimana tanggapan Cici Faramida soal perceraian adiknya? Dan benarkah saat umroh ia berdoa agar segera mendapat jodoh? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, sudah ada Siti dan Cici Faramida. Sekarang kita masuk ke ruang gelar perkara. Wow. Oke, baiklah, ini kakak beradik ya. Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan dari adik ke kakaknya, kakak ke adiknya dalam bentuk stop, kamu hentikan gini, gantilah kebiasaan yang lain. Kita mulai dari Cici, silakan. Stop apa, Cici? Stop kalau lagi pesen makanan itu ya, jangan setiap hari itu terus bosen, ganti dong yang lain gitu kan menunya. Oke, stop ngandelin Ade untuk bisa mesen makanan.
Kakaknya gatek ya. Oh iya. Oke lanjut Kak Cici. Enggak, kakaknya itu memang maunya yang praktis aja. Oke. Kan, ya. Stop apa lagi nih? Ya, stop kalau misalnya tuh ya, kita kan mau ada acara bareng ya. Dia tuh selalu buru-buru terus, padahal kan kalau aku make upnya persiapannya bentar sekali. Dia yang udah langsung Oke. aja. Kok jam segini belum selesai? Ah. Udah, stop. Coba untuk on time dalam segala hal. Oh, yang penting kan tidak terlambat dan tepat pada waktunya. Lanjut, stop apa lagi? Iya, stop kalau lagi diminta pendapat gitu kan, tiba-tiba langsung dia yang udah bagus, udah itu aja. Orang tuh kan minta saran gitu pendapat. Dia tuh kayaknya males gitu loh ngasih saran pendapat. Oke Siti, stop apa? Stop ya. Stop untuk tidak gaptek. Ya. Gaptek, kalau misalnya ngituin Instagram, tolong dong deh, ini bagaimana caranya ngepost ya? Ini cara ngepost gimana? Stop ya, belajar. Dari sini tuh udah kelihatan ada karakternya beda ya. Mungkin kayak Kak Cici kayaknya orangnya lebih lembut, lebih kalem gitu ya, lebih pasrah. lebih menikmati menit demi menit gitu. Karena kayak adanya tuh lebih yang bak. Nah, betul. Iya nggak sih? Siti ini kan kayak tomboy dia. Dari kita tuh kelihatan udah tomboy. Tegas dan lebih galak ya? Kayaknya begitu. Serius? Ya makanya dia bisa hidup di negeri orang lama ya. Wow. Ya, lumayan. Dia kan Alhamdulillah. ninggalin karir, keluarga, sampai jauh ke negeri Turki sana. Kita keluarga tinggal, Hebat ya. hebat ya. Tapi dia bisa gitu kan. Pernah ngadu-ngadu gitu nggak sih? Nggak pernah dia. Happy aja nggak pernah. Dia nggak pernah ngeluh-ngeluh. Ada masalah apa? Aduh di sini gini gitu nggak? Nggak. Paling Kak Cici kesini dong, main. Artinya dia lagi bosen butuh support gitu ya. Jadi waktu dia pisah tuh tiba-tiba jadi pulang. Iya. Oh enggak, dia justru datang. Oh dia datang. Iya, dia datang. Aku datang dulu. Datang. Iya kan? Jadi udah tahu nih ada apa-apa. Iya, pengen kembali ke Jakarta katanya, kumpul sama keluarga. Oh, senang dong kita, Iya. ya kan? Heeh. Semua permasalahan kan ya, Iya, dia yang hadapin aja. mengalami ya. Udah gede. Hadapin, tapi keputusan langsung dari dia. Kalau seandainya dia nanti lagi nih, dapat orang asing lagi nih, kayaknya seru nih tinggal di negara itu ya. Kakaknya kan bilang apa? Gimana ya, kita juga kan itu masalah perasaan dan masalah jodoh ya. Memang kan takdir ya. Allah yang menentukan. Tapi sih kalau bisa begitu kan ya. Tinggalnya di sini. Ya, kita maunya kumpul gitu kan sama keluarga, sama orang tua. Kan lebih enak Iya. begitu. Nah sekarang gantian. Kalau ternyata Mbak Cici yang dapat jodohnya orang luar, orang Turki deh, orang Turki ya. Orang Turki. Nah nasihat kamu apa? Justru saya mikirin dan khawatir. Kayaknya bukan Iya, orang Turki deh. Suruh datang aja ke sini ya kan, Oh, kita gitu. kumpul sama-sama gitu. Karena kan Kak Cici itu kan orangnya lemah lembut ya kan, takutnya kan shock. Nanti ada shock culture gimana? Lebih shock dari kamu ya. Kamu aja udah tahu masih shock. Tahu, Apalagi iya. dia. Yang pasti keluarga sih alhamdulillah ya, ketika ada masalah itu yang datang di Siti dari Siti itu mereka tuh tidak pernah yang namanya ikut campur Iya. sama sekali. Udah Itu yang membuat silakan gitu, lakukan yang terbaik. Yang baik buat Siti itu juga baik buat Ini mau nanya ya, waktu kamu tinggal di negara orang kan di istri gitu kan. Kalau di sini kan kamu artis, Iya. di Turki kan kamu ya istri, dianggap orang biasa gitu. Ya, kamu itu juga apa mengerjakan pekerjaan sehari-hari terus nggak dapat iya. privilege? Nyuci, masak, setrika. Setir Sampai mobil sekarang juga loh. Iya masih kan? Di sini juga walaupun saya seperti ini Kak Cici lebih tahu. Tapi Kak Cici lebih seneng ngegosok dia. Dia. Kita Yang kerjasama dua yang baik. Kita memang suka. Oh, Di rumah. kerja pekerjaan rumah tangga. Iya. Senang. Gosok sendiri gitu. Iya. Oke, baiklah. Nah, sekarang kita mau tanya. Jadi di antara Siti dan Kak Cici, siapa yang udah ada tambatan hatinya? Selain berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.